Heruddin, memang biasa dipanggil Heru. Saya di sini ditempatkan di Biro Pemberitaan Parlemen, khususnya di bidang unit kerja bagian penerbitan yang biasanya kita tuh membuat branding terkait dengan DPR. Kalau untuk menjaga demokrasi, pertama kan pastinya kaitannya sandarannya dengan undang-undang ya. Makanya salah satu yang sekarang lagi polemik ini kan undang-undang penyiaran kan. Undang-undang penyiaran itu dikhawatirkan oleh kalangan pers, media akan membungkam daripada hak demokrasi dia untuk menyuarakan misalnya ketidakadilan gitu. Itu untuk biasanya patokannya tuh undang-undang. Seperti kemarin juga kan sempat diributkan undang-undang ITE juga kan salah satu itu dianggap menghambat proses demokrasi, apa-apa kena undang-undang ITE, undang-undang ITE. Makanya dari sini DPR berusaha supaya pemerintah itu dalam rangka melaksanakan undang-undang ini kan dibentuk bersama pemerintah, tapi eksekusinya kan di pemerintah, di eksekutif kan, eksekusi undang-undang. Nah, undang-undang itu supaya tidak ambigu itu banyak persepsi kan, kalau undang-undang itu biasanya banyak persepsi. Nah, turunan dari undang-undang itu namanya peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itulah yang lebih detail terkait dengan pelaksanaan undang-undang khususnya untuk demokrasi, yaitu tadi dari DPR sendiri berharap pemerintah itu di dalam pelaksanaan undang-undang dan diturunkan dengan peraturan pemerintah supaya bisa mengakomodir kepentingan anak bangsa, khususnya mahasiswa, masyarakat umum, supaya bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Yaitu jadi cara mengawasi DPR itu kan dengan mengundang, tadi kan sudah sekilas saya singgung terkait dengan pengawasannya bisa dengan melakukan kegiatan rapat. Kalau raker itu dengan menteri, RDP itu dengan dirjen-dirjen, kalau dengan RDPU itu dengan masyarakat luas, asosiasi, lembaga profesional, itu salah satu proses pengawasan dan dengan melakukan kunjungan-kunjungan gitu. Kalau untuk memperkuat institusi demokrasi, pertama anggota DPR juga kan manusia biasa, yang artinya wawasannya mungkin terbatas, makanya setiap anggota DPR itu diberikan staf ahli. Jadi anggota DPR itu ada 3 staf ahli, 2 asisten pribadi. Nah, staf ahli inilah yang memberikan input, masukan, pengetahuan kepada masing-masing anggota DPR terkait dengan mungkin isu-isu sesuai dengan komisinya masing-masing. Ibu adalah bernama Ibu Sri Kuryanti Ningsih, lahir di Jawa Tengah, di Purwodadi Grobogan pada 30 Maret tahun 1973. Ibu tinggal di Pamulang 2, Jalan Benda Timur 8, Blok E 48, nomor 6A, RT 13 RW 12. Ibu hanya ibu rumah tangga biasa, tapi kebetulan ibu di lingkungan RW ini sebagai sekretaris PKK, dan kemarin waktu pemilu di tanggal 14 Februari 2024, ibu terpilih sebagai anggota KPPS 2. Terima kasih. Ibu hanya akan menyampaikan sebatas yang Ibu tahu selama menjadi petugas KPPS kemarin di pemilihan presiden dan wakil presiden di bulan Februari tahun 2024. Jelas untuk pesta demokrasi di Indonesia ini, setiap pemilihan itu selalu ada inovasi. Karena memang untuk perubahan di tahun 2024 ini memang lumayan signifikan, karena pemilihan presiden dan wakil presiden dibarengi dengan pemilihan anggota dewan seperti DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota seperti DPD, itu dilakukan bersamaan. Tentu saja pemerintah dan KPU sendiri akan melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang bisa mempermudah kita sebagai petugas KPPS.
untuk tahun 2024 ini lembar surat suaranya yang lebih banyak. Itu mungkin menjadi PR bagi kami, mengarahkan pemilih terutama lansia dan disabilitas bagaimana bisa memilih dengan baik. Indikator pertama adalah pemilu untuk tahun 2024 ini pemilu berlangsung dengan aman, lancar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, tingginya partisipasi pemilih karena akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap calon pemilih. Yang ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah memastikan roda pemerintahan baik di pusat maupun daerah tetap berjalan dengan baik.